Kira-kira kenapa ya kalau benda di air bisa terlihat lebih ringan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Hair Qadarullah dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi yang saya pelajari di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9, yaitu mengenai hukum Archimedes. Ketika kita melihat benda di dalam air, maka benda tersebut akan terlihat lebih ringan daripada di udara. Seolah-olah benda tersebut kehilangan massa bendanya. Sebenarnya yang terjadi bukan karena benda tersebut kehilangan massa bendanya, tetapi karena benda tersebut ketika berada di dalam air mendapatkan gaya apung yang disebut sebagai Fa yang mendorong benda ke atas. Fenomena ini berkaitan dengan hukum Archimedes yang berbunyi, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi, menurut hukum Archimedes, benda akan menjadi lebih ringan jika diukur di dalam air daripada di udara. Karena di dalam air, benda mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fa sama dengan WBU dikurang WBA. Fa adalah gaya apung, satuannya adalah Newton. WBU adalah berat benda di udara, satuannya juga Newton. WBA adalah berat benda di air, satuannya juga Newton. Jadi, benda dapat mengapung, melayang, ataupun tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau Fa. Coba kita perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Dari ketiga gambar berikut, gambar manakah yang masuk dalam fenomena benda yang mengapung? Ya benar, gambar yang pertama. Kenapa disebut mengapung? Karena bendanya berada di permukaan air. Dan kenapa bisa mengapung? Berarti pada gambar pertama, gaya apung maksimumnya lebih besar daripada gaya beratnya. Lalu kita lanjut ya. Dari kedua gambar tersebut, manakah gambar yang masuk ke dalam fenomena melayang? Ya benar, gambar yang kedua. Kenapa melayang? Karena bendanya berada di tengah-tengah air. Dan kenapa bisa melayang? Berarti gaya apung maksimumnya sama besar dengan gaya beratnya. Lalu yang ketiga berarti adalah tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena bendanya berada di dasar air. Kenapa bisa tenggelam? Berarti gaya apung maksimumnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Jadi kesimpulannya, ketika gaya apung maksimumnya lebih besar daripada gaya beratnya, maka benda akan mengapung. Ketika gaya apung maksimumnya sama besar dengan gaya beratnya, maka benda akan melayang. Ketika gaya apung maksimumnya lebih kecil daripada gaya beratnya, maka benda akan tenggelam. Kita juga dapat menemukan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya yang pertama ada kapal laut yang mengapung, yang kedua ada jangkar yang tenggelam, dan ketiga ada balon udara yang dapat naik ke udara. Untuk menentukan besar gaya ke atas pada hukum Archimedes, kita menggunakan rumus Fa sama dengan Rho dikalikan G dikalikan dengan V. Berikut rumus segitiganya ya. Fa sama dengan gaya apung, satuannya adalah Newton. Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Biasanya kalau air, massa jenisnya adalah 1000. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second pangkat 2, biasanya adalah 10. Dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan, satuannya adalah meter kubik. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Berikut contoh soalnya ya.
Jadi dari soal tersebut diketahui bahwa Rho atau massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik dan G atau percepatan gravitasi adalah 10 meter per second pangkat 2 dan V atau volume zat cair yang dipindahkan adalah 0,003 meter kubik. Kita menggunakan rumus FA sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan V. Berarti FA sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,003. Maka didapatkan hasilnya adalah 30 Newton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini adalah salah satu materi yang saya sukai di kelas 9 ini, khususnya pada mata pelajaran IPA. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.